Anda yang membawa Sambo di sini, tidak ada yang membawa Sambo. Barang siapa yang percaya Yesus mati menebus dosa di atas tiang salib, maka dosanya akan diampuni. Dosa Sambo diampuni tidak? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Diciptakan kan itu? Loh, manusia itu diciptakan dari tanah liat kan? Terus rohnya gimana? Ini ada tertulis, roh diciptakan, menciptakan roh dalam diri manusia. Iya, menciptakan roh dalam diri manusia sama kayak memberi roh manusia itu untuk hidup gitu. Iya, memberi, tapi kan roh yang ada pada diri manusia itu kan diciptakan. Iya, dari Tuhan kan? Iya, semua dari Tuhan. Alam semesta ini Anda pikir dari mana? Ya semua dari Tuhan. Nah iya, makanya berarti segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu Tuhan atau ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Anda dari Tuhan. Berarti Anda adalah Ciptaan. Ciptaan. Berarti Bang Soma langsung diciptakan oleh Tuhan, apa hasil hubungan suami istri dari itu proses. Itu proses, Bung. Itu proses. Nah, iya dong. Setelah ibu bapaknya itu kawin, maka ada Suma itu diberi roh oleh Tuhan untuk hidup gitu loh. Nah, itu apa proses. Diciptakan langsung oleh Tuhan. Prosesnya itu ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memiliki proses. Yesus diciptakan prosesnya hanya dengan ibu aja. Hawa diciptakan proses hanya ayah saja. Adam diciptakan hanya proses tanpa ayah dan ibu. Tapi semua ini adalah ciptaan Tuhan. Setuju? Ya, iya, kita berbicara itu tentang penciptaan Tuhan gitu loh. Bukan berbicara. Iya. Anda akui tidak bahwa semua yang berasal dari Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan, betul? Wah, kita kan bicara tentang manusia gitu loh. Manusia itu kan yang manusia sekarang setelah Adam itu kan itu hasil hubungan suami istri gitu loh. Sedangkan rohnya itu ditiupkan oleh Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau dibilang ciptakan itu ya bisa. Tuhan menciptakan roh itu untuk ditiupkan manusia untuk hidup kan gitu. Kalau penciptaan Tuhan itu cuman 6 hari kalau di Alkitab. Sekarang saya boleh tanya dong, siapa yang dikatakan permulaan dari ciptaan? Siapa yang dimaksud di situ? Di dalam kitab saudara, dan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, itu siapa yang dimaksud di sana? Yesus, Gurunda. Yesus. Duluan mana dengan Adam? Ayatnya yang di mana, Pak Zuma? Wahyu 3 ya, Akhia, Ahisugi. Wahyu 3 ayat 14. 14, betul. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Siapa yang dimaksud di sini permulaan ciptaan? Aku di sana support dari bawah, aku malah pada naik di sini. Siapa ini yang dimaksud? Yesus kan? Yesus itu permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus anak Maria ini juga ciptaan kan? Nah, siapa yang pertama kali diciptakan serupa dengan gambar yang dibuat Tuhan? Adam kan? Berarti semua manusia ini adalah ciptaan. Cuman prosesnya ada yang tanpa ayah, ada yang punya ayah. Jadi kita semua ini adalah ciptaan. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Adapun kelahiran itu hanya proses dari dari tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan menciptakan kita melalui proses kelahiran, berbeda dengan Adam.
Yesus juga diciptakan melalui proses kelahiran. Bedanya dengan kita, Yesus lahir tanpa ayah, kita lahir ada ayah. Itu. Oke, selesai kita di situ. Jadi semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi masalahnya apa, Bang Zuma? Ya, masalahnya Yesus itu ciptaan. Yesus Ciptaannya itu- nggak berdosa gitu ya? Oh, siapa bilang? Justru Yesus itulah manusia di antara seluruh manusia. Dialah manusia yang paling banyak dosanya berdasarkan ajaran Paulus. Satu Iya. dosanya apa? Satu dosanya apa, Bang Zuma? Oke. Satu dosa aja. Oke, baik, baik. Kata Di- Yesus gini, saudara saya. Kata Yesus gini. Suma di mana ayatnya kalau Yesus itu ciptaan? Ya. Coba kasih tahu saya. Wahyu 3 nomor 4 tadi. Jangan framing terus gitu loh. Wahyu 3 ayat 14. Bentar saya tanya ke Islam, bentar kamu ngamuk-ngamuk lagi. Nah, ini sekarang kenapa Anda ngamuk? Data yang ada dalam kitab Anda kenapa? Ditipik Iya, mana? saja. Mana kalau Tuliskanlah Yesus ciptaan? kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Iya mana Yesus itu diciptakan? Mana ayatnya? Ini siapa yang dimaksud dengan ini? Siapa yang dimaksud dengan firman ini? Iya kan Ini- tadi kan bilang Yesus ciptaan. Kasih tahu ayatnya mana? Yesus Ini ciptaan, mana dengar, itu tulisannya? dengarkan. Pasang hidung Anda baik-baik supaya bisa mendengarkan saya. Wahyu 3 nomor 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud Mana? firman di sini? Mana Yesus di situ? Yang dimaksud firman di sini siapa? Iya Yesus mana di situ yang bilang? Yang Yesus dimaksud ciptaan? firman ini siapa? Jangan disimpul-simpulkan sendiri gitu loh. Enggak, saya tanya dulu. Pada mulanya adalah firman, firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah, firman itu telah menjadi Yesus. Firman ini siapa? Iya mana? Tadi kan baca ayat tadi itu kan nggak ada Yesus itu ciptaan. Enggak ada, karena tidak ada nama Yesus, berarti firman ini bukan Yesus. Bukan. Tadi kan kamu bilang Yesus berarti Yesus itu berarti ciptaan. Yesus ini bukan firman. Udah gugur Karena Yohanes kamu 1. Cuman kira-kira doang gitu loh. Bukan kira-kira, ini cara Anda membantah kitab Anda sendiri. Yesus itu adalah firman. Kenapa sekarang tiba-tiba Yesus bukan firman? Iya tadi kamu bacakan Wahyu tadi, kamu bilang kan Yesus itu kan ciptaan. Tapi tadi dibaca tadi itu kan nggak ada Yesus itu ciptaan. Yang disebut Amin ini siapa? Ya kenapa kamu simpulkan sendiri gitu? Makanya saya tanya kepada saudara, yang disebut Amin ini siapa? Ya siapa? Ya, makanya baca ho amen, ho martus, ho pistos kai. Aletinos itu dibaca, Pak. Textisos tauteo. Dia adalah ciptaan, permulaan dia, hearke. Saya harus ngomong apa ini? Tidak ada tertulis nama Yesus, tapi dia disebut Amin, disebut firman. Yang disebut firman, disebut Amin siapa menurut pemahaman saudara saya dalam agama Kristen? Iya Siapa? Mana ada Amin itu disebut firman? Berarti ini aja ini Kolose 1:15. Ia adalah, ini keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Kristus itu. Kamu namanya tuh? Saya jelaskan ya. Jadi Silakan. ini konteksnya ini adalah tulisan untuk teguran untuk jemaat di Laodikia. Jadi firman ini adalah perkataan, bukan firman yang di Yohanes tadi. Kalau yang di Yohanes tadi itu benar Tuhan Yesus. Jadi firman Kalau- ini yang konteks Kalau Amin ini siapa? Amin itu iya. Artinya iya. Benar. Firman Daria. Coba baca Wahyu 3:14 ini coba. Jadi gini, di King James Version ya, saya bacakan. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Jadi Semua mana maksudnya- bisa bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Inggris. Ya, Ya, saya terjemahkan ngerti, ya. saya Jadi maksudnya- pasti bahasa Inggris.
Amin, Bahasa iman, Arab aja gak ngerti kok pakai bahasa Inggris. amin, iman, dan kesetiaan itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini menjelaskan perkataan untuk jemaat di Laodikia, dan selanjutnya nanti dijelaskan tentang engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia agar tidak ragu-ragu gitu, tidak suam-suam kuku. Kalau Bukan ke situ Ini perginya. perkataan. Bukan ke situ Tidak, perginya, tidak. Bung. Ini Inilah Kalau Anda firman dari Amin. ya makanya Amin ini Anda- siapa? Iya makanya Anda harus Amin ini siapa? Kalau baca Anda ayat Amin ini itu yang siapa? lengkap gitu loh. Dari Jangan King baca James Version. ayat 1 disimpulkan sendiri, nggak bisa Iya. kayak gitu. Amin ini siapa? Inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Jawab dulu. Amin itu ya Tuhan gitu loh. Ya, Ya, Tuhan di amin. sini siapa? Amin. Bukan. Masa bukan artinya begitu. inilah firman dari ya Tuhan gitu. Iya benar. Saksi Oke, yang nah setia Tuhan di dan sini. benar. Ya, oke. Tuhan ini di sini siapa? Yang mana? Tuhan yang mana? Ya, Maksudnya ini yang ini. mana? Ini. Ya Amin katanya Tuhan tadi. Ya Tuhan. Iya, Nah, ada Tuhan yang Tuhan. dimaksud di sini siapa? Tuhan ya Tuhan. Maksudnya Siapa? Tuhan yang mana? Iya, kan Tuhan Anda ada 3. Yang mana di sini? Amin ini siapa di sini? Oh, Tuhan ada 3. Tuhan itu bukan ada Dari- 3 dari, cuma. Aduh, udah diam. Bang. Ini yang satu diam dulu, gak ada ilmu kayaknya. Nih. Oh, Inilah dari firman Bang. dari Amin. Ini Amin siapa ini Amin? Amin ini siapa? Dari Allah. Allah. Jadi bukan Yesus. Tapi ini perkataan Yesus juga. Oke. Inilah Anda firman, lihat di- dengarkan. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar itu siapa? Saksi yang benar dan setia, Nah, siapa? yaitu Itu Tuhan. ayatnya Tuhan Yesus dibaca juga. semua Ya. dulu baru di Iya, sabar dulu. itu. Data nomor ini dulu. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Saksi Jangan baca yang satu ayat setia. kamu simpulkan sendiri. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Jawab dulu ini. Ya, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini siapa? Firman tadi. Ya, firman ini siapa? Tuhan. Tuhan itu permulaan dari ciptaan. Coba lihat F-nya. Kalau F-nya kecil di Lembaga Alkitab Indonesia, itu berarti bukan Tuhan Yesus, bukan. Itu perkataan. Kalau F-nya besar, baru. Baru siapa? Ya, itu di Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau di King James Version, Anda harus baca juga sebagai pembanding. Iya, maksudnya Anda gimana? jangan Kenapa baca- nggak lari ke bahasa Yunani aja, Bung? Biar nggak nggak capek. Anda bahasa Inggris aja agak sulit. Bagaimana sih? Bahasa Inggris aja nggak ngerti mau bahasa Yunani. Bahasa Saya Indonesia bisa aja, kalau bahasa Yunani, Indonesia tampilkan aja. Yunaninya kita baca. Tampilkan Yunaninya kita baca. Bahasa Indonesia Iya. aja. Bahasa Tampilkan. Bahasa Arab aja nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti. mau Nggak bahasa usah Yunani. lebay kali, nggak usah lebay kali, nggak usah lebay. Ya, gini loh. Nggak usah Sombong Itu kali aja. kau. Coba Lah bandingkan kamu yang dengan- sombong, kamu yang hina orang, bahasa nggak ngerti, kau sendiri bisa bahasa Yunani nggak? Saya nggak bisa bahasa Yunani, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, Ya, maka makanya bahasa kalau begitu Indonesia. Anda Kamu bisa bahasa diam. Arab nggak? Kalau begitu Anda diam. Anda Kamu bisa diam. bahasa Arab nggak? Saya bisa. Kenapa? Hal Bisa. anta mahir fi lugatil arabiyah. Ma ismuka? Apaan itu? Cuman gitu doang. Nenekmu kiper. Udah kau diam. Udahlah, nggak ada ilmunya turunin, yang nggak ada ilmunya turunin dulu. Turunin si Ganggu Get aja. Black ini, turunin Lucky ini. Ya, ganggu aja dia, nggak enak. 1 Korintus 4:10 ini turunin. Ya, Mana nggak ada ilmu? Yang nggak ada ilmu itu ya. turunin aja Satu Mbak Korintus Blokir yang 4:10 Lucky ini. turun kau, Nggak bisa turun. diskusi dia. Dah. Permulaan dari ciptaan ini siapa? Yang jadi permulaan dari ciptaan ini siapa di sini, Bang? Firman tadi. Firman ini maksudnya gimana? Firman tadi ini perkataan. Jadi gini. Ya, coba. Kalau Anda baca Lembaga Alkitab Indonesia, ya Anda Iya. ngerti ya. Kalau Iya. F-nya itu kecil, berarti itu bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau di Yohanes tadi, coba Anda lihat. Yohanes tadi, pasti F-nya besar. Atau misalnya anak A-nya pasti besar. Kalau udah menunjukkan Iya. huruf besar, huruf Oke. kapital ya. Huruf kapital Oke, kan Anda baik, tahu kan? baik, Nah, itu menunjukkan
Tuhan Yesus, tapi ini F-nya kecil. Oke. Jadi ini perkataan, perkataan. Oke. Saksi Kepada yang jemaat setia, ya. saksi yang setia dan benar adalah Yesus. Dia kan? Permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Siapa di Adam, situ? Adam. Oh, Ya? kalau konteks ini firman tadi. Permulaan dari ciptaan Allah itu adalah firman. Ya, Oke. Firman Pada diciptakan. ya, berarti firman diciptakan. ya, semua itu bukan hanya firman. Semua Oke. alam semesta itu diciptakan. Oke, firman adalah ciptaan. Berarti ketika dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah Makanya tadi bedakan ya, tadi kan saya udah jelaskan. Firman yang huruf kecil itu perkataan. Kalau firman yang huruf besar itu Tuhan Yesus. Harus bisa Tuhan bedakan itu. Yesus. Oke. Ya. Berarti pada Jangan saya ulang-ulang terus perkataan Oke, itu ya. oke. Saya sudah paham. Kalau dia P besar, F besar, dia Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalau dia F kecil, berarti dia perkataan. Iya. Oke. Nah, F besar berubah menjadi daging. Iya, betul. Oke. Nah, berarti F besar berubah menjadi F besar. F besar berubah jadi F besar maksudnya gimana? Yesus berubah menjadi Yesus. Atau gimana ini? Mana ayatnya Yesus berubah menjadi Yesus? Tadi kan firman F besar itu adalah Yesus. Ya, Nah, setelah firman F besar ini berubah menjadi daging, dia berubah menjadi Yesus kan? ya. Ya, berarti F besar yang adalah Yesus berubah menjadi Yesus yang adalah daging. Iya, artinya Allah berubah menjadi manusia gitu loh. Allah atau Yesus ini? Iya, Yesus itu Allah. Kan belum Yesus pada mulanya firman kan belum Yesus dia. Wah, itu makanya beda konsep kita, Bang Zuma. Yesus Jadi- itu pada mulanya sudah Allah, bukan manusia jadi Allah, bukan. Makanya Faktanya beda konsep. boleh baca Roma 14:9. Oke, saya bacakan. Oke, silakan. Roma 14:9. 14 ayat 9 ya. Yuk. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Masalahnya Jadi- di mana? Dia hidup untuk menjadi Supaya itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia Supaya? menjadi Tuhan. Supaya berarti ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya betul. tadi katanya sudah Tuhan dari awalnya. Iya. Gini loh. Tadi- Jadi sebelum coba Anda baca Kejadian, itu nanti ada tulisannya kita menciptakan. Dari kita itu Anda tahu kan, kita kan harusnya jamak gitu, jamak kan lebih dari Bukan satu. kita di situ, bukan kita, kami. Ada, Anda kan Ya belum baca. kalau bentar saya kasih tahu sedikit ya. Kalau firman F yang diterjemahkan F kecil itu bahasa Yunaninya rema. Lah kalau firman yang pakai F besar itu logos. Ya, betul. Nah sekarang dia ini logos atau rema, kita baca baik-baik. Kai hoi ekontes tau logos. Ini dari kata logos ini, ya, Bukan rema. bukan rema. Kalau rema dia memang itu perkataan, tapi kalau logos ini sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 en hologos en prostonteon kai hologos theos. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dihilangkan ini. Logos di sini adalah Yesus. Monggo Juma lanjut. Iya, gimana itu? Yang mana dulu ini? Kalau yang tadi itu kan Wahyu 3 ayat 14. Sudah jelas itu firman perkataan. Itu dari kata apa Yunaninya? Kalau perkataan itu rema. Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu contohnya rema di situ. Itu perkataan, Yesus menerima perkataan. Coba dicek. Wahyu 3:14 bukan perkataan, bukan Tapi rema. logos, bukan Iya. rema dia. Berarti
yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus. Gimana, Kai Bang? hoi akointes taus logos tes profetis kai terautes. Udah, terus lanjut. Dia logos, dari kata logos. Iya, gimana tuh, Bang? Kalau hanya perkataan saja itu rema. Jadi permulaan dari ciptaan di sini adalah legei logos, yaitu Yesus. Gimana tuh? Dan memang Yesus itu kan benar-benar manusia. Yang dilahirkan Maria kan memang manusia, Bung. Jadi dia ciptaan. Gimana? Ada sanggahan? Bang Edward. Bang Edward. Kenapa diam? Bang Edward, jangan lupa bernapas, Bang. Jangan lupa bernapas. Oh Saya ya lupa dah. hidupkan. Izin. Tadi saya lupa hidupkan mic tadi. Jadi Anda kan tidak mengerti tentang kekristenan. Makanya saya jelaskan, Allah itu, Yesus itu sebelum menjadi manusia dia sudah Allah. Di Filipi Gimana itu? Dalilnya ada nggak itu? ada dong di Filipi. Filipi 2 ayat. Filipi 2 ayat, sebentar saya cek dulu ya. Pasal 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah itu menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi contohnya gini, ada Sambo lah, kita ambil contoh Sambo. Sambo sudah bunuh orang gitu kan. Terus cara dia menyelesaikan pelanggarannya gimana dosanya? Kan harus dibawa ke pengadilan, dijatuhi hukuman gitu. Makanya kita manusia berdosa harus dijatuhi hukuman. Maka dari itu Yesus yang menjadi manusia tanpa dosa, ingat ya, yang kudus tanpa dosa, menggantikan manusia yang berdosa dihukum. Tidak bisa Sambo bilang, oh saya berbuat amal lah, saya beribadah, saya sumbang panti asuhan, sumbang 1 miliar buat jembatan, terus bangun masjid, lalu saya selesai gitu pelanggarannya. Tidak bisa. Sistem pemerintahan ini juga mengerti tentang konsep dosa gitu loh. Dosa satu-satunya cara harus diselesaikan dengan penghukuman. Maka dari itu Yesus harus jadi manusia untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi saya yang berdosa, Yesus yang dihukum. Begitu. Oh gitu. Boleh enggak saya menanggapi data tadi? Silakan. Oke, baik. Di situ diterangkan ya di kitab saudara bahwasanya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Allah ini apa ini ya? Theos atau Bang Zuma, dilanjutkan. Enggak, Itu kan saya tidak tanya ada dulu. nama di situ. Saya tanya dulu Allah di sini maksudnya apa? Theos ya. Theos. Walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Theos ini kan cuma satu ya. Betul nggak? Betul nggak? Lebih baik pakai istilah sang pencipta aja atau Allah. Oke. Yang walaupun dalam rupa sang pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Artinya pada saat Yesus mengambil rupa manusia, di sini sang pencipta sudah menjadi manusia atau gimana maksudnya data ini? Makanya harus dibaca pelan-pelan gitu kan. Iya, maksudnya Kita gini, tidak boleh berhenti. sang pencipta mengosongkan dirinya gitu ya. Sang pencipta mengosongkan dirinya menjadi manusia. Iya betul.
Berarti sudah tidak ada sang pencipta. Kemuliaannya itu ditinggalkan gitu. Lah, ini Penjelasannya maksud seperti itu. ini dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan keadaannya, kemuliaannya, kekuasaannya, pokoknya semua dihilangkan. Iya, dikosongkan. Ya, dikosongkan. Berarti yang maha kuasa, maha perkasa, maha damai itu sudah nggak ada, hilang. Dikosongkan agar bisa menjadi manusia. Iya, itu dia. Segala kemahaannya itu dihilangkan, dikosongkan. Iya. Oke, berarti nggak ada Tuhan lagi pada saat itu. Kalau tetap ada kuasanya, tetap ada kemuliaannya, bumi bisa Katanya mengosongkan diri, betul ya? Iya, betul, itu jelas. Oke. Mengosongkan dirinya Jadi sendiri. pada saat Tuhan Anda sang pencipta ini mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia, pada saat itu alam semesta kosong Tuhan, nggak ada Tuhan lagi. Makanya Anda kan tidak mengerti kekristenan. Jadi saya nih harus menjelaskan dari jauh. Allah Iya, itu jawab aja pertanyaannya, Bang. Jawab aja pertanyaannya. Bukan saya tidak ngerti. Saya minta Anda menjawab yang lebih paham. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya, artinya menghilangkan kemahakuasaannya supaya dia setara dengan manusia. Gini loh Bang Suma. Ini kan Gimana? kita konsepnya, pola pikirnya udah beda jauh gitu loh. Tadi Anda bilang Yesus itu manusia berubah jadi Tuhan. Sedangkan kami tidak berpikir seperti itu. Tapi Dan dia mengosongkan diri. dengan Filipi pasal 2 ini. Iya, iya. Awalnya dia salah. Dia berubah menjadi manusia gitu. Ya, artinya gini saudara, artinya gini. Kalau saya boleh mengambil analogi sederhana, tadinya dia manusia supaya dia setara. Enggak ada, ini analogi, ini analogi. Ini analogi. Ini analogi. Tadinya dia manusia supaya dia setara dengan ayam, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa ayam supaya dia rata dengan ayam. Manusianya hilang. Gitu. Ya kita ambil contoh Allah menjadi manusia aja, jangan jadi ayam. Ayam itu kan Enggak, supaya nanti kalau ini udah benar ini. Itu analogi tadi. Manusia mengambil rupa ayam supaya dia setara dengan ayam. Berarti kemanusiaannya sudah nggak ada kan? Yang ada sekarang ayam kan? mengosongkan diri, bukan Iya. membuang, bukan. Kita istilahnya harus sesuai dengan dalilnya gitu loh. Udah Ini jelas ditulis mengosongkannya, udah mengosongkan gitu. Iya, artinya dia sudah menjadi manusia. Kemahakuasaannya hilang, kemahaperkasaannya hilang. Dia menjadi manusia sekarang ini, waktu itu, betul? Kita tidak bisa membuat istilah-istilah baru gitu loh. Jadi Ini kalau mengosongkan diri, ini nggak bisa. Walaupun dalam rupa sang pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, dia tidak pertahankan, melainkan Alasannya kenapa? mengosongkan dirinya. Jadi ketuhanannya tidak ada lagi, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan tidak ada pada saat itu, karena sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai makhluk manusia. Betul? ada yang salah, ada yang betul. Anda jangan menyimpulkan gitu loh. Sesuai Makanya saya tanya, apakah masih ada Tuhan sang pencipta saat itu? ada. Dalam rupa apa? Makanya saya harus jelaskan dari Ya, ini. jawab Dari aja. Dalam tinggal rupa apa, aja. Bang? Sang pencipta tadi dalam rupa apa? Gimana ulangi? Kan tadi sang pencipta ini tidak mempertahankan miliknya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Nah, apakah pada saat itu sang pencipta masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada dalam rupa apa? Dalam rupa manusia, kan udah berubah jadi manusia. Berarti sudah tidak ada sang pencipta, karena dia sudah menjadi manusia dan mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya, melainkan mengosongkan dirinya. Berarti sang pencipta sudah nggak ada. Jadi
Allah itu kan maha kuasa. Oh, Maha berarti dia tidak mengosongkan diri kalau maha kuasa, masih maha kuasa. Makanya saya harus jelaskan konsep jauh. Ya, sebenarnya. silakan. Silakan, Banyak silakan. konsep yang harus dijelaskan Ini kepada Filipi, Anda. ini Filipi, Paulus yang mengajarkan ini. Bukan Yesus, bukan juga sang pencipta. Ini Paulus ini. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta dan bumi sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Tuhan Anda yang maha kuasa ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan yang satu tadi sudah nggak ada, Bang. Kecuali Tuhan ada Anda 3 atau 2. Mana yang benar? Tuhan Anda 1 atau 2? Itulah pemahaman Anda kan beda konsep gitu loh, beda konsep. Nah, Allah jadi itu, coba terangkan konsep Anda, silakan. di surga tetap ada Allah. Oh, Di berarti surga dia tetap tidak ada mengambil, Allah. berarti tidak mengosongkan diri menjadi manusia. Yang mengosongkan diri itu Yesus. Lah, Tuhan Anda berapa rupanya? Kalau Anda tanya Tuhan Anda berapa, Anda tanya dalam aspek mana? Dalam aspek Tadi ada di surga, tadi ada di surga, ada juga yang ke bumi, yaitu Yesus. Tuhan Anda ada berapa? Karena tadi dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya, ketuhanannya. Berarti yang di surga pun sudah nggak ada. Kalau Tuhan Ada. Anda satu, berarti Tuhan Anda Ada. bukan satu. Berarti Tuhan Ada. Anda bukan satu. Berarti Tuhan Anda bukan satu. Dalam kepribadian bukan satu. Hah? Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda bukan satu. Ternyata ada 2 pribadi. Bukan 2 pribadi juga. Makanya konsep Anda bertanya, coba bahas ke satu topik. Kalau terlalu panjang lebar itu Ini agak topik kita luas. di sini, Bang. Ini topik kita di sini. Tadi kan sudah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, Anda mengatakan bukan. Anda mencoba mengambil Filipi 2 nomor 6. Iya. Paulus yang mengajarkan bahwa Tuhan yang satu. Ya, begitu ya, harus dipahami. Ya, Jadi Tuhan Filipi yang 2 satu itu, Tuhan yang satu itu, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya, dengan Ya. Tuhan itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, nah itu, melainkan. Jadi Tuhan yang ada di surga ini tidak mempertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Tuhan yang di surga ini mengosongkan dirinya. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti Ya. Tuhan yang di surga sudah nggak ada, sudah menjadi manusia dia. Ya, itu kalau kita berdasarkan pola pikir manusia gitu ya. Memang pola Lalu- pikir kita terbatas. Lalu kita mau berdasarkan pola pikir siapa? Loh, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa, Bro. Ini pola pikirnya siapa ini yang di Filipi 2 nomor 6 ini? Anda Saudara- tidak mengerti tentang saudara- kemahakuasaan. saudara. Kalau hanya Anda berpikir Allah jadi manusia terus surga kosong, itu sangat cetek. Berarti ini dalil salah. Berarti dalil ini salah. Ada yang salah di sini. Apa yang salah coba? Oh, ini salah besar ini. Ini Apa salah yang besar salah? ini. Coba sebutkan mana yang salah. Yang salahnya adalah Anda. Apa? Tidak ada yang salah. Anda sendiri yang menyimpulkan yang salah gitu loh. Anda tidak mengerti konsep, tapi Anda seolah-olah tahu gitu loh. Jadi kalau lebih baik Anda bertanya aja gitu, yang fokus gitu, yang spesifik, yang mana gitu. Sebelum saya bertanya nanti. Nah, ini coba nanti Anda lihat ya. Yang bertanya ini banyak sekali, bahkan sampai ratusan pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan aja lah nanti. Pasti Anda langsung Saya kasih Anda kesempatan 427,4 juta pertanyaan, tapi selesaikan ini dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengarkan. Ayatnya Yang yang salah walaupun, atau kesimpulan Anda yang dengarkan, salah? Mana yang dengarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah ini yang di surga atau yang bukan? Allah. Yang di Ini surga atau tentang yang Allah Yesus. Allah Yesus ini yang Kristus. bukan yang di surga, bukan? Allah Yesus Kristus juga di surga bisa.
Jadi ada berapa Tuhan Anda? Tuhan Anda sebenarnya ada berapa? Anda itu terlalu sempit. gitu loh. Jangan lari ke saya. Ini Anda sudah belepotan. Suruh yang di belakang Anda itu ngomong langsung ke saya. Saya rasa Anda masih murid. Yang di belakang Anda itu suruh. Itu yang di belakang yang Anda bicara, suruh bicara dengan saya tuh. Tidak perlu, saya aja. Jadi Aduh, gini loh. guru Anda suruh hadapi saya. Ini saya tanya kepada Anda, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah yang dimaksud di sini yang di surga atau yang di mana? Makanya gitu loh. Loh kok makanya? Anda dengar dulu. Kok makanya? Dengar dulu. Dengar dulu gitu loh. Gini loh, Allah iya, itu silakan. Maha Kuasa. Iya, Tentang tua tahu. keberadaannya tuh, jangankan hanya di sini sama di surga, bahkan di semua tempat itu ada gitu loh. Aduh, jangan jualan kecap, Bang. Jangan jualan kecap. Nah, itu Yang ada dalilnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di sini yang mana? Yang di surga? Ya, bisa di surga, bisa di Jawa, bisa di Sumatera, bisa di La Kalbar. haula. Itu roh gentayangan itu. Itu roh gentayangan. Makanya Itu Anda roh tuh gentayangan. pemikiran Anda tentang Allah. Anda Ini dulu ini. Ini Anda coba Anda pertahankan dulu ini yang karangan Paulus ini Anda pertahankan. Yang walaupun dipertahankan itu udah jelas. Kesimpulan Anda yang salah, ayatnya benar. Kesimpulan kenapa Anda tidak jujur? Ini yang maksudnya gini. Sekarang gini, ketika Allah yang Anda maksud di sini, Theos yang ada di sini mengosongkan dirinya, ini yang mengosongkan dirinya yang mana? Allah Bapa atau Allah Bumbung? Allah Yesus Kristus yang di sorga. Yesus Kristus belum ada. Belum. Anda tidak mengerti gitu loh. Yesus belum ada. Ya makanya Anda tidak tahu kan yang berjalan-jalan di Taman Eden itu siapa? Oke. Anda tidak Yesus mengerti gitu loh. datang. Oke. Anda jangan sok tahu, belum ada. Oke. Baik. Yesus itu, Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Anda tahu arti berkehendak tidak? Larinya ke berkehendak. Kenapa sih kayak gini Kristen-Kristen ini? Saya tanya dulu. Tuhan itu maha berkehendak atau tidak? Makanya Anda tuh harus belajar KBBI juga lah ya. Berkehendak itu berkeinginan. Berkeinginan apa? Tuhan itu maha berkeinginan tidak? Iya, berkeinginan apa? Berkeinginan yang baik, benar. Berkeinginan yang jahat, salah. Gitu. Oke. Aduh, gimana nih pesulap ditemani berdialog ini? Pesulap. Sekarang ini tuntaskan dulu ini karangan Paulus, tuntaskan dulu ini. Itu make sense. Anda yang menyimpulkan yang salah. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Theos yang satu ini tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Theos, betul? Iya, betul. Berarti sudah tidak ada Theos kan? Wah, itu Anda kan tidak mengerti gitu loh. Dia dengarkan. Dia pertahankan atau dia tidak mempertahankan? Jawab. Itu dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap. Jadi tidak menganggap kesetaraan gitu loh. Jadi tidak perlu dipertahankan itu untuk menjadi manusia itu harus ditinggalkan. Berarti dia harus meninggalkan keteosannya kan, ketuhanannya kan? Iya, kalau tidak bumi bisa hancur. Oke, berarti dia meninggalkan ketuhanannya, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Pada saat dia sama seperti manusia, apakah dia masih berkuasa? Masih bisa. Berarti dia tidak mengosongkan diri. Anda kan tidak mengerti apa yang dikosongkan gitu loh. Kalau dia melakukan mujizat, bisa. Dengarkan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia hamba dan menjadi sama. Menjadi sama dengan manusia artinya sama manusia yang enggak lagi ada kuasa-kuasaan. Setuju? Berarti Tuhan Anda sudah tidak maha kuasa karena dia sudah meninggalkan kekuasaannya. Betul? Betul? Jangan menyimpulkan yang salah gitu loh. Sudah jelas itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan Dan- telah mengosongkan dirinya. Itu mengosongkan dirinya. Tapi kalau dalam segi kuasa, dia berkuasa. Tapi untuk dia sudah melakukan kok, mujizat. dia Nanti sudah ada mengosongkan. Makanya Dia sudah mengosongkan. kita Dia ambil sudah terminologi yang benar. Anda ngerti terminologi enggak? Gini loh. Jadi kalau Anda menyimpulkan, Anda jangan pakai terminologi yang asal-asalan gitu loh, sembarangan. Bisa kacau. Pakai Ya udah ayat ini sekarang. aja. Oke, sekarang Anda silakan, Anda ngibul, silakan. Silakan. Tidak ada ini bulu, saya hanya membaca loh. Lah, ini dirinya. Tuhan, Anda mengosongkan dirinya. Maksudnya apa itu? Itu tidak menganggap kesetaraan Allah itu yang harus dipertahankan. Jadi yang kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankannya gitu loh. Iya, berarti yang tadinya Maha Kuasa dipertahankan enggak? Istilah yang lain. Yang Maha Kuasa tadi dipertahankan enggak? Yang Maha Kuasanya dipertahankan? Lihatlah, Anda baca coba. Ada enggak tulisan kuasa di situ? Saya tanya. Ya, dia tidak mempertahankan. Coba Anda baca dulu, ada enggak tulisan kuasa di situ? Loh, Tuhan itu Maha Kuasa atau tidak? Baru. Jangan saya bilang jangan pakai istilah baru nanti kacau balau. Anda ini wakil roh kegelapan loh sebenarnya. Anda sendiri yang punya data, Anda sendiri yang punya kitab. Tuhan itu Maha Kuasa. Kemahakuasaan. Oke, Anda mengatakan betul. Sekarang ketika dia mengosongkan dirinya, apakah kemahakuasaannya masih ada? Yang dihilangkan itu kesetaraan dengan Allah, ya. Loh, Allah itu kan Maha Kuasa, itu semua dihilangkan supaya dia tidak setara lagi dengan Allah, betul? Ya, kita mengetahui tentang Allah, tentang Yesus itu bagaimana dia memberitahu kita. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang macam-macam gitu loh. Kita sesuaikan dengan ayat. Gimana Saya ceritanya nih? Coba. Dosa bisa enggak diselesaikan dengan amal? Bisa enggak? Dosa Bisa. diselesaikan dengan amal? Bisa. Nah, gimana Sambo? Sambo suruh beramal bisa? Bebas dia. Bahkan dengan tai sapi dosa selesai. Aduh, parah. Parah. Selesaikan dengan amal. Dia nggak tahu Bisa. lagi kalau tai sapi bisa menyelesaikan dosa itu. Jadi tahu tuh. Nggak bisa, coba. Bisa enggak? Oke. Bebas karena amal. Oke. Keluaran. Coba. Silakan, Aik. 29. Iya, Keluaran 29 nomor 12 Anda baca. 14. Iya, 14, sorry. Ngapa kalian beralih dengan ayat-ayat Alkitab terus? Saya tanya tadi. Loh, Bisa Anda Loh. dosa itu Memang kamu hanya- percaya? Memang kamu percaya? Kamu percaya dengan Al-Quran? Percaya? Loh, itu kan urusan Anda. Gimana sih orang ini? Ini kan kita pakai konsep Anda. Menurut Anda masuk akal enggak nih di pikiran nih? Seseorang yang bersalah diselesaikan dengan cara beramal. Terus? Itu doesn't make sense, you know? Ini. Mari kita lihat. Yehezkiel 18 nomor 21 dan seterusnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku dan melakukan keadilan dan kebenaran ini amalan baik atau amalan soleh, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kebenaran ini amalan soleh. Ternyata amalan soleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Kedurhakaannya semuanya dihapuskan. Gimana? Ya, kalau gitu, iya betul. Berarti Sambo kalau gitu dia beramal aja, nggak usah dia dihukum. Ya kalau dia dimaafkan sama yang membunuhnya, yang dia bunuh, ayo. It doesn't make sense, bro. Anda tidak mengerti sistem pemerintahan. Sambo itu masuk surga, kenapa? Justru ini jadi masalah. Kalau saya tanya, Anda, kalau dia percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib demi menebus dosanya, apakah dosa Sambo diampuni? Anda mengerti konstitusi tidak? Ya, konstitusi. Sambo setelah dia melakukan pembunuhan, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah dosanya diampuni?
Kenapa balik bertanya dengan saya? Jawab aja pertanyaan saya tadi, masuk akal tidak? Ya ampun, Anda yang membawa Sambo di sini, Anda yang membawa Sambo di sini, tidak ada yang membawa Sambo. Barang siapa yang percaya Yesus mati menebus dosa di atas tiang salib, maka dosanya akan diampuni. Sekarang dosa Sambo diampuni enggak ketika dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mati di atas tiang salib demi dosa-dosanya? Dosa Sambo diampuni enggak? Ini loh, tadi analoginya itu Dosa Sambo diampuni tidak? Itu pertanyaannya. beda konteks, bro. Astaga. Pertanyaan saya, dosa Sambo diampuni tidak? Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Makanya kalian harus fokus tentang Makanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Makanya pilih, ayo kembali kepada karangan Paulus ini. Kembali kepada karangan Paulus yang bukan firman Tuhan ini, yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda, Paulus. Coba kembali ke Filipi 2. Yang walaupun Anda hanya membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Saya itu ayat udah begitu jelas, tapi Tuhan Anda dengan istilah-istilah Tuhan Anda satu, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Perkasa, Maha Adil. Itu Tuhan Anda. Yang satu itu, Tuhan Anda yang satu itu mengambil rupa manusia dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Anda yang tadi satu itu sudah menjadi manusia, mengosongkan dirinya sama seperti manusia. Berarti sudah tidak ada kekuasaan karena dia sudah berubah menjadi makhluk. Gimana? Ya berarti itu saya jawab nanti gampang itu. Tapi Ya, tadi udah jawab. saya udah clear ya. Berarti Anda udah tidak ada argumentasi yang tidak ada argumentasi lagi, pertanyaan Anda apa? Waduh, tadi saya ada tanya enggak? Saya sudah jawab Yehezkiel 18. Ahisugi sudah menunjukkan Keluaran 29 nomor 14. Orang beli dombanya, orang beli sapi, sapinya kemudian diimpakkan, disembeli, dibakar nya, hapus dosa dari amalan baik tadi. Amalan baik menghapus dosa. Ayo. Ya, itu kacau tidak itu? Ya, kok kenapa kacau? Itu perintah Tuhan. Masa kacau? Ya kacau. Berarti kalau menuduh kacau, Tuhanmu kacau dong. Itu kan dari Tuhanmu. Gimana sih? Kacau berarti. Anda tidak Dia belum nyadar itu dari kitabnya. Itu dari kitabmu. Asatid, dia belum nyadar. Sebenarnya bukan kitabnya, itu kitabnya Yahudi. 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, daging dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemah. Itulah korban penghapus dosa. Kalau itu kamu anggap kacau, berarti kitabmu kacau. Bukan, bro, pemahaman Anda yang kacau. Anda tidak mengerti semua itu. Itulah jurus yang paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh itu begitu. Jurus paling ampuh. Coba kita ini Gurunda, coba kita dengerin pemahamannya gimana coba. Pemahamannya gimana coba? Ini ya. Saya tanya dulu Anda. Anda bertanya terus. Anda 100 pertanyaan, saya 1 pertanyaan aja, Anda tidak ada argumentasi yang berkualitas. Wis, sombong, tapi nol. Itu baru boleh tertawa, karena itu lucu loh. Sombong, tapi nol. Tidak ada yang diselesaikan. Tuhannya cuma satu jadi manusia. Bulat aja muter-muter di sana. Ternyata masih ada yang berkuasa di surga. Tuhannya ternyata 2. Bukan dua. Secara apa dulu? Yang mengosongkan diri tadi yang mana? Tuhan yang mana? Pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah masih ada di surga. Nah, berarti Tuhan Anda ada berapa pribadi? Ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu berapa Tuhan? Itu lain pembahasan, bro. Kita jadi kemana-mana. Enggak tertawa. Parah. Susah ya Edward ya. Parah. Mau mengatakan satu Tuhan tapi 3 pribadi. Oh, enggak bisa. Yang namanya 3 ya 3. Jangan makan papau 3 tapi bilangnya 1. Gitu loh. Dalam satu keberadaan itu ada ayatnya. Wish, mana ayatnya? Boleh. Hati-hati kalau kau bawa karangan Paulus lagi kejebak lagi nanti.
Silakan. Wah, tidak. Kenapa permasalahan dengan Paulus? Tidak ada masalah dengan Paulus. Ini Paulus karangannya, itu- ini karangannya tadi membuat Anda ini blunder. Ini karangannya Mana tadi ada nih. blunder? Ini yang Itu blunder. kesimpulan Anda yang Ini salah. blunder, ini blunder, ini blunder. Tuhan pencipta Anda langit dan Anda bumi blunder. mengosongkan Anda dirinya blunder. sendiri, mengambil Itulah rupa saya bilang. manusia dan menjadi sama seperti manusia. Berarti hilang ketuhanan. Udah menjadi Ya, manusia ya. Tuhan Anda itu. Itulah Ayo. kemenangan Anda itu di situ. Loh. Mengklaim diri sendiri, mengklaim tertawa, Loh. mengklaim orang lain. Hanya itu kemampuan Anda gitu loh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Yang mengosongkan diri Tuhan yang mana lagi? Tuhan Anda cuma satu, mengosongkan diri sama seperti manusia. Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan, sudah jadi manusia dia. Pribadi Yesus Kristus tadi saya sudah jelaskan. Kan? Lah. Anda tidak mengerti loh. Makanya jangan. Coba Gurunda, aku pengen tahu coba soal pribadi ini. Ya, silakan. Nah, Misalnya Edward, pribadi itu pertanyaan satu, pribadi itu saya 3 ya. Argumen yang berkualitas menurut Anda. Coba, gue pengen tahu. Di sini kita sekarang ini ada, Johanhan, mute dulu. Mic lu belum lunas tuh. Nanti belum saya tanya tentang sayap lalat, belum tanya saya tentang yang lain-lain. Iya, nanti ditanya aja, nanti ditanya. Baru Ya. satu aja Yang gua pengen tahu, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini kan ada 9, ada 8 manusia, berapa hakikat? Apa tuh, Bro? Ini di sini kita ada Edward, ada Gurunda, ada Ukti, ada Antopodo, ada Hasan Alif, ada Cika, ada Bunda Rahma, ada Bible Berjalan, ada Perah Istar. Di sini ada 9 manusia ya. Hakikatnya berapa? Gini loh, kita memahami Tuhan. Loh kan dia tertawa. Itulah makanya. Iya, kan ditanya tuh hakikatnya berapa? Kenapa jawabannya tuh dimulai dengan gini loh gitu loh. Orang lain. Hanya itu. That's it. Ya coba gini loh apa? Saya baru satu kata aja Anda udah tertawa loh, bayangkan. Habis lucu, memulai jawaban dengan gini loh. Makanya kalian tuh hanya menangnya di situ tadi di framing, tapi Kalian menangnya di jenaka dan penuh humor. Makanya kalau 100 pertanyaan Anda saya jawab, 1 pertanyaan aja pertanyaan saya enggak bisa Anda jawab dengan Iya, dijawab jangan ngelucu, dijawab gitu loh. Dari tadi ngelucu terus soalnya. Enggak ada ngelucu, saya harus keluarkan. Lah tadi gua nanya, kita ada 9 manusia di sini. Di room ini kita ada 9 manusia, hakikatnya berapa? Kan gua nanya gitu. Gini loh, Anda ngerti loh, dua kali. Lucu itu. Loh kok 2 kali lu kok lucu? Apa? Tadi pertama ngomong gini loh, sekarang ngomong gini loh lagi. Anda tertawa tuh fokusnya untuk framing kan, tujuannya kan? Ya makanya coba jangan dimulai dengan gini loh, dijawab ada berapa. Loh, Ada berapa hakikat? Jawab. Gini loh. itulah. Kalian membuat analogi itu beda dengan Dijawab konsep saja. Ini Allah. ada berapa hakikat? Iya. Pertanyaan saya Anda jawab tidak dengan argumentasi yang logik gitu loh. Iya nanti dijawab bahwa nanti akan dijawab. Bisa menebus saya dosa, tidak sudah ngerti dengan dijawab. kitab saya. Anda menjawab pertanyaan, menjawab konsep Anda dengan kitab saya, sedangkan Anda tidak mengerti kitab saya. Itu apa? Itu bisa Ya lah, kitab lu bahasa Indonesia, semua orang juga ngerti. Orang yang udah lulus bahasa Indonesia ngerti semua baca itu. Beda, Bro. Anda kalau hanya sekedar baca, Anda bisa paham nggak? Nggak bisa. Bisa. Anda tuh gunakan pikiran Anda. Gini loh. Nih, gue bisa paham nih. Lihat nih, Keluaran 29:14 ini ya. Lihat nih. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Saya tanya Itulah korban penghapus dosa. Di sinilah ini Tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Kan gitu. Saya tanya ya, kalau Anda ngerti saya tanya. Apa? Ya. Lembu dan segala macam itu menyimbolkan apa? Oh, nggak ada, lu ngarang. Nggak ada persimbolan. Itu makanya Dalam perjanjian lama, ini tidak ada persimbolan. Kamu ngarang. Makanya saya jelaskan lah biar Anda ngerti ya. Nanti Ya, pakai dalil ya. Pakai dalil ya. Dalil. Waduh. Saya buka ayat dari tadi itu bukan dalil kah? Coba. Kalau saya buka dalil saya mengerti. Ya udah, Saya paham. sekarang jelaskan pakai dalil coba. Ya. Udah.
Silakan. Apa gini loh. Saya kasih tahu. Kalau saya bertanya ini, saya kasih tahu cara berdebat ya. Kalau Ya. saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda aja. Jangan pakai kitab saya. Lah ya, ini posisinya gue bertanya tentang konsep lu gitu loh. Lu belum bertanya kepada kami, belum. Udah, tadi Anda aja telinganya agak banyak itu. Enggak, telinga gue 2 kok kayak Yesus. Banyak telinga kali Anda. Kan tadi saya bertanya. Ya. Yang ada kapas telinga tahun 2023 atau tahun 1? Coba. Kenapa Anda bertanya lagi? Anda tidak tahu. Ya udah, makanya ayo dijawab, ayo dijawab, ayo. Anda jawab. Jangan saya. Ya udah gini deh. Nanti kita kembali ke Keluaran 29:14 ya. Abis lu bertanya kita kembali ke sini ya. Iya, Anda bebas bertanya tentang kitab saya, tapi kalau saya bertanya tentang konsep Anda, jangan Anda pakai kitab saya. Iya, enggak akan pakai kitab lu, coba ya. Coba gue jawab ya, coba. Apa? Anda. Itu apa ya? Teknis berdebat itu yang lumrahnya seperti itu. Gua baru masuk. That's a fool. Kenapa saya pakai kitabmu? Karena menurut Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi saya nggak mau pakai kitab saya, jadi pakai kitabmu. Gitu loh. Karena itu yang kamu percaya. Ngapain saya pakai kitab saya sedangkan kamu nggak percaya? Gini loh. Makasih. Itulah Anda tidak mengerti cara berdebat gitu loh. Saya pakai dalilnya Yesus. Kata Yesus jangan melemparkan barang berharga kepada anjing, jangan melemparkan mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, kenapa saya tidak mau pakai kitab kita? Karena kamu tidak percaya. Apapun yang dikatakan kitab saya, kamu nggak akan percaya. Kita pakai kitab kamu yang jawabannya itu sesuai dengan pertanyaanmu. Begitu loh. That's crazy. Jadi gini, saya bertanya tentang konsep Anda pakai konsep Anda. Jangan Anda pakai konsep di dalam Islam memang gini. Konsep di dalam Islam memang perbuatan baik bisa menghapus dosa. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina bentar, saya jawab pakai Quran nih, saya jawab pakai Quran. Bentar. Iya, begitu. Oke, bentar, diem. Ya, amal baik bisa menghapus dosa. Contohnya kata Rasulullah, man soma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu fi ma qaddama min dambi. Ya, berpuasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa. Kan begitu. Nah, ternyata di dalam kitabmu juga ada amal perbuatan baik itu menghapus dosa. Terus salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Misalnya ada kita pakai sistem di dunia ini. Kalau orang bersalah bisa enggak dia menyelesaikan kesalahannya dengan amal? Tapi kitabmu katanya bisa menurut kitabmu. Ya, orang salah ya minta maaf lah. Waduh, Anda ini pakai kitab saya lagi. Ya, bisa di dalam Islam bisa meminta maaf. Ya, di dalam Islam itu ada namanya 2 dosa. Dosa sesama manusia dan dosa kepada Tuhan. Kalau dosa sesama manusia, kita itu minta maaf kepada orang yang kita jahilin. Kalau dosa kepada Tuhan, kita bertobat. Begitu caranya. Ya, ini sistem pemerintahan dunia ya. Ini sistem pemerintahan dunia. Kamu mau bahas masalah agama atau bahas pemerintahan? Ini analogi, Bapak. Analogi. Ya, analoginya gimana coba? Kalau ayahmu yang maling, kamu mau dipenjara? Itu analogi gitu. Itu misalnya Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Itu ada undang-undangnya. Ada gimana? Ya, ini kan hukuman, bicara hukuman nih. Adam yang mencuri, Adam yang makan buah, Yesus yang kesalib. Bapakmu yang mencuri, nenekmu yang mencuri, kau yang dipenjara gitu. Logis itu. Jadi ada kasusnya itu. Logis. Bahkan saya pernah lihat hal yang Masuk akal itu. ada orang pakai jaminan benar. Satu nih si A bersalah ya. Lalu si A ini untuk apa ada keperluan si B dijadikan jaminan. Bisa itu, bisa. Harus ada jaminan memang. Begitulah konsep. Jaminan apa? Di penjara dia? Dia di penjara dia? Anda ngerti enggak? Without saying enggak, dia menggantikan dia di penjara dia. Enggak, jaminan itu penjara enggak? Anda enggak ngerti bahasa Inggris. Lah, kan harus menerima hukuman.
Kalau Saya pakai jaminan bahasa itu Indonesia. hanya sekedar apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab, itu jaminan. Tetapi kalau itu diletakkan pada konsep penebusan dosa nggak masuk, karena Yesus Iya, dia- menerima hukuman. Seharusnya Iya, dia yang buat- menjadi jaminan itu dihukum. Iya Konsep dia buat kami jaminan sebagai orang dia buat manusia. manusia kok dia jaminan lah. Kalau manusia berbuat dosa dia turun untuk menebus dosa manusia. Itu dia jaminan memang. Dia Karena dihukum. manusia berbuat karena Weh, dia berbuat dosa dihukum, bukan hanya tidak jaminan, ada dia hukum, dihukum. tidak ada hukum, dia disiksa Salib dan itu Mana dianiaya. datanya Yesus? Mana datanya Yesus menjamin? Mana? Coba Iya. tunjukkan datanya Yesus menjamin. Dia Mana datang ke datanya dunia, Yesus dia menjamin? turun ke dunia Mana untuk datanya menebus bahwa segala dia dosa. menjamin? Kakak bicara masalah jaminan ini. Mana datanya Yesus menjamin? Ayo, tunjukkan di Bibelmu itu datanya. Mana datanya Yesusmu apa? menjamin? Nah, kakak Data bicara apa? jaminan tadi. Akulah Tadi kan jalan kamu dan- bicara Dia jaminan. kalau orang Kamu dia sendiri datang yang ke dunia mengangkat untuk soal menebus jaminan. segala dosa manusia, dia mati untuk menebus dosa Mana manusia, itu jaminannya jaminan bahwa dia. dia enggak, mana Bagi- jaminannya bahwa dia menebus Tapi kalian bagi dari orang dosa yang bangsa Adam? percaya, tapi Jaminan kalau dari orang Yesus, percaya, dengar, namanya jaminan dari jaminan. Yesus bahwa dia menebus Kayaknya dosa minta waris Adam jaminan, untuk tapi kalian. kita sudah pelajari bahwa kitab itu, pelajari kita sudah apa? Kita pelajari nggak ada bahwa dia data. datang ke dunia untuk Hanya menebus segala nyerocos. dosa manusia Hanya bagi nyerocos, orang yang nggak ada data percaya. kau. Kalau tidak Mana datamu? percaya, Mana datamu? Oh, dari tadi ngomong, nggak ada data. Jaminan-jaminan lari ke pemerintah. Diminta jaminannya Yesus nggak ada. Bukan jaminan itu karena dia sendiri yang mati, konyol di tiang Makanya salib. gini, Bukan Bunda jaminan. Rahma sebenarnya ya, sebenarnya aku tuh pengen banget di wilayah-wilayah mayoritas Kristen hukum pidana dirubah oleh hukum kasih, digantikan gitu. Pengennya sih gitu ya, pengen tahu gitu loh. Itu Ya, bullshit. kalau hukum kasih itu yang udah paling penuh semuanya hukum kasih. Alah, mana? Kalau kita tidak saling mengasihi, bagaimana? Iya, jadi hukum pidana diganti hukum kasih ya. Sini ku tempelin mukamu. Sini ku tempelin mukamu. Perlulah hukum Ada di kasih, dunia. kita saling mengampuni, saling memaafkan. Alah, saling mengampuni. Nah iya gitu loh, pengen ngelihat gitu loh di wilayah-wilayah mayoritas Kristen, Mau diperkosa, di wilayah mayoritas diampuni, Kristen dikasih, hukum gitu pidananya ya. diganti hukum kasih gitu loh. Itu seru kayaknya tuh. Jadi misalnya ada pembunuh, ada perampok, perampok emas, jadi diampuni, kan gitu enak tuh. Bapak Ibu. Makanya Tergantung masing-masing kalau orang. Yo dengar cerita lalu, zaman lalu ada di suatu daerah yang anaknya dibunuh dan diperkosa, tapi dia tidak dendam, dia Ngedongeng lagi. mengasihi orang yang membunuh, dia yang itu masuk berita loh. Kalau gua masih Iya, tapi gini posisinya beda sama Islam ya. Kalau di Islam itu ya, ketika mengampuni maka pelakunya itu nggak dipenjara, nggak dihukum. Itu dalam Islam itu. Jadi pure bener-bener diampuni. Kalau Kristen tuh diampuni tapi tetap dipenjara. Jadi sia-sia pengampunannya gitu loh. itu dunia Pak. Apa tuh? Nah makanya gue tuh pengen gitu ya kawan-kawan Kristen ya, gue tuh pengen hukum pidana di daerah kalian diganti hukum kasih gitu. Jadi nggak ada penjara untuk pencuri, perampok dan pemerkosa, nggak ada. Pengen gitu gue. Bukan begitu. Ya gue pengennya gitu. Itu pribadi, bukan hukumnya Bapak Ibu. Kalau hukum tetap harus adil, tetapi kita pribadi. Nggak mau. Gue pengen diganti hukum pidana diganti hukum kasih. Gue pengennya gitu. Katanya kasihi musuhmu, kok masih dihukum? Makanya Anda harus ngerti mana pribadi, mana hukum, gitu loh. Anda ngerti nggak? Lah kan yang dibahas hukum kasih bukan pribadi kasih. Kepada pribadi atau kepada siapa? Perintahnya Yesus kan kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. secara pribadi. Makanya Diperkosa dengar istrimu, dulu. kasihkan anak Jangan gadismu. konyol. Kan begitu. Dicuri Maka itu motormu, kasihkan mobilmu. Kalian itu salah arti. Kok Artinya salah arti salah. gimana coba? Kalau kamu dikasih dilempar titik ada batu, titik kiri, apa yang mereka kalau dilempar perbuat, batu balas apa dengan yang mereka roti. lakukan, kasihi, Jadi bukan bagi sang dikasih penjahat lagi. itu dapat yang enak-enaknya gitu loh. Iya kan? Apa maksudnya? Kalau Penjahat kamu diminta mana? dilempar batu balas lempar roti. Kan begitu. Penjahat. Lu yang Iya. penjahatnya kali. Kalau kamu dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Kalau kamu minta diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kan begitu ajaran Yesus. Makanya itu kalau dicuri motormu, kasihkan mobilmu.
Bible berjalan Begitu, ini Bos. agak konyol kedengarannya. Dengar dulu. Hukum dunia dipakai. Bapak Lah itu dia makanya ganti hukum pidana sama hukum kasih. Diambil motor dikasih. Kasih ke Bang Jumat takut Mana ada dikasih motor diambil motor dikasih mobil yang ada dibacok. Yesus aja diminta pipi kiri kasih pipi kanan kok. Makanya Anda tidak mengerti. Itu ajaran dia, apabila kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Apa yang Itu mereka dah. perbuat Nah, kasih kalau dia. diperkosa istrimu, kasihkan anak gadismu. Waduh, waduh. Itu dunia. Itu sekarang itu dunia. Bible berjalan Lu ini. salah framingnya. Saya bilang Lu salah. Jawabnya mindset salah. Ya. Yo Gurunda, masuk Gurunda. Tadi sinyal kayaknya. Iya. Gimana? Apalagi nih? Lagi bahas ini, aku lagi ngajuin request ke mereka. Di mayoritas Kristen, aku tuh pengennya hukum pidana diganti, dihapuskan dan digantikan oleh hukum kasih gitu, Gurunda. Aduh, ribet. Di sini ribet. Sebenarnya ajaran kasih di dalam Kristen itu cuman mengada-ngada itu. Itu nggak gitu. bukan mengada-ngada. Mengada-ngada. Itu mengada-ngada. Kasihilah Tuhan itu seperti apa polanya kasih Tuhan itu menurut Yesus? Kasih Tuhan dulu, baru saya ajari kasih manusia. Menurut Yesus kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Dengarkan dulu. Coba jawab dulu. Aspek pribadi beda dengan aspek hukum. Kalian konyol. Ngomong apa? Ngomong apa? Tante ditanya apa? Kalau di dunia ini yang berhak mengadili itu kawan, saya tanya, ada dua kasih. kita mau mengampuni Yang itu pertama kasih kepada Tuhan. Yang kedua kasih kepada sesama manusia. Oke. Nah, sekarang kasih kepada ini ngomong apa orang ini ya? Kamu dari tadi saya perhatikan, Edward, dari tadi saudara saya perhatikan, Anda berusaha seintelektual mungkin berbicara, tapi isi bicara Anda itu kosong. Apa yang kosong coba? Saya tanya, kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu kayak mana? Apa jawaban saudara? Kasih kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Iya, tahu. Masa kasih pakai kaki? Pasti dengan hati. Gimana? Apa yang Anda kalau bertanya itu, Anda bertanya itu spesifik. Anda yang punya wawasan selalu kecil wawasan Anda, tapi mulut Anda besar. Kasih kepada Tuhan menurut dengarkan. Kasih kepada Tuhan menurut Yesus itu seperti apa? Membangkang perintahnya atau mengikuti segala ketetapannya? Itu tidak usah ditanyakan, itu pertanyaan cetek itu. Nah, kenapa kamu mau lari? Kamu lari karena agamamu tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Mau lari? Mengikuti. Nah, sekarang sekarang mari kita buktikan ketetapan mana yang kamu ikuti sehingga kamu bisa menuhankan utusannya. Ketetapan yang mana itu? Makanya Anda kan tidak mengerti tentang Kristen, tapi mulut Anda ini terlalu besar. Tapi isi kepala Anda itu mending isi kepala kucing. Saya tanya apa, jawabannya apa dari tadi? So tahu Efesus 2 nomor 5 nomor 6. Semua tipuan aja yang Anda jawab. Makanya, kasih kepada Tuhan. Udah diam. Kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu kasih kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukum, aturan dan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada Musa. Itu baru kasih kepada Tuhan. Anda gugur di situ. Paham? Sudah belum? Iya, karena dia enggak kasihnya dia dengan jalan membunuh. Kasihmu dengan jalan membunuh, itu kasihmu, jadi kau gagal yang mulut besar, otak seupil, dari tadi sosokan. Ya gantian saya ngomong dong, bagaimana sih? Nah,
Ini saya jelaskan. Ini saya sudah jelaskan. Kasih kepada Tuhan seperti itu. Nah sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu kawan. Nah kasih kepada Tuhan menurutmu seperti apa? Jawab. Saya ngomong ya. Jadi begini. Membunuh. Kan tidak masuk akal. Ya kan mati Tuhan mau dibunuh. Kasih kepada Tuhan yaitu menuruti firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Sudah. Mana firman Tuhan yang kamu turuti sehingga kamu menuhankan Yesus, utusan Tuhan? Ini saya jelaskan ya, ayat-ayat tadi itu semua sudah jelas. Mana perintah Tuhan agar Anda menuhankan anak Maria yang manusia itu? Mana perintah Tuhannya? Konsep Anda dan konsep saya beda. Tadi Anda mengatakan kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Mana firman yang Anda turutin? Saya mau jelasin. Tunjukkan firman Tuhan yang Anda ikutin sampai Anda menuhankan Yesus. Silakan. Dari tadi saya pakai ayat enggak? Pakai kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya perintah Tuhan? Sembahlah Yesus anakku. Mana? Yang terlalu banyak ayat itu adalah bro, kalau sesuai dengan kemauan pikiran Anda. Tadi katanya menuruti firman Tuhan. Tadi katanya kasih kepada Tuhan menuruti firman Tuhan. Saya belum ngomong. Saya minta mana firman Tuhannya agar Anda menuhankan Yesus. Mana? Terus dengar dulu. Konsep Anda dan konsep saya berbeda. Anda bilang kenapa tadi, jadi konsep saya? Ini konsep Anda. Cara berdebat dah, gitu loh. Anda integritas dan profesional aja ndak ada gitu. Bagaimana Anda Gimana saya mau mendengarkan cara tipuan Anda di sini bukan tempatnya menipu. Anda mengatakan, dengarkan, Anda mengatakan kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah. Saya tanya, mana perintah Allah agar Anda mempertuhankan utusannya Yesus? Mana? Stupid bro, gantian ngomong gitu loh. Itu cara berdebat begitu, bukan hanya Anda yang cara ngomong. Berdebat itu ketika ditanya dijawab sesuai pertanyaan, kucluk. Ini bukan di warkop. Ini debat lintas agama, disaksikan oleh banyak cendekiawan. Semua lapisan masyarakat menyaksikan kita berdialog. That's stupid, bro. You are stupid, gitu loh. Anda ngomong banyak, saya diam. Tapi saya ngomong 2 kata, 3 kata, Anda potong gitu loh. You yang stupid. Anda bilang tadi apa? You yang stupid. You yang stupid lah. Jangan duduk orang stupid. Saya udah jelaskan Kamu yang stupid. di Filipi tadi kan. Udah terbukti kan menjadi manusia di Filipi, mengosongkan diri segala macam. Itulah makanya Anda tidak kamu bilang tadi mengasihi Tuhan. Dengar. Kamu bilang tadi mengasihi Tuhan artinya mengikuti firman Tuhan. Nah, ditanya sama Gurunda, mana firman Tuhan yang kau ikuti? Mana perkataan Tuhan bahwa kau harus menyembah anak Maria? Mana? Kualitasnya mana firman Tuhan? Lah. Itu kan di pertanyaan harus kau jawab. Kata Gurunda, kau bilang kami harus mengikuti firman Tuhan. Dimintalah mana datanya bahwa Tuhan meminta kau menyembah Maria. Mana datanya bahwa kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo. Saya udah tunjukkan di Filipi. Mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Dari tadi sosok intelektual mana saya banyak, Anda tidak coba sampaikan itu, cari nih datanya nih mana kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ayo, mana datanya kau diperintahkan menyembah anak Maria? Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Itu Paulus. Itu Paulus. Tuhan yang diminta itu firman Tuhan, bukan firman Paulus. Sementara Paulus sendiri ngaku dia itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Firman Paulus yang tertulis dalam kitab Bible itu semua firman Tuhan, nggak ada firman Paulus sendiri ngaku kalau Paulus sendiri berkata apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kenapa Anda katakan itu firman Tuhan? Itu semua firman Tuhan. Jadi mana yang dipercaya ini, kamu atau Paulus? Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu Paulus ngaku. Itu pengakuan Paulus.
Itu stupid namanya. Aduh, Ya, Ini itu kita kasih firman Tuhan mana? Yang diminta itu firman Tuhan. Di mana firman dari Bapaknya Yesus yang mengatakan disuruh nyembah Yesus? Mana ayatnya? Gak ada. Tidak pakai dalil. Itu udah disebutkan tadi dalilnya, mana lagi? Kan goblok. Itu bukan firman Tuhan. dari Tuhan. Nah, itu dari Paulus. Paulus sendiri ngaku apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan keyakinan orang bodoh. Itu Paulus sendiri yang ngaku. Makanya gimana? Ya, itu Paulus yang ngaku loh. Nah, your apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan ada menurut nggak orang bodoh yang punya Kristen di keyakinan. bawah? Kalau ada, turunkan aja. Teman kita ini belum sanggup di sini, dia bukan kelasnya gitu. Iya. Seolah-olah. Ada ilmunya. Turunkan. Yang ini lebih sama kalau. Mulut Dia kayak bilangin lagi mulut orang waria dia. Burunda. Mulut Dia bilang orang waria, stupid, dia tapi stupid. otak Kalau saya menjelaskan kitab saya, pakai kitab saya. Tapi kalau otak kosong. Kurangi makan babi kau. Jangan terlalu banyak makan babi ya. Inilah kalau dari bayi dikasih susu babi ya gini otaknya. Harus diturunkan, harus nekan yang muslim, yang Kristen yang agak berisi. Kualitas. Udah, kamu belajar dulu, kamu belajar. Nggak ada yang bisa kamu tipu di sini, nggak ada yang bisa kamu tipu. Maaf. Kasihan. Saya menjelaskan. Enggak, mohon maaf teman, belum cukup umur kamu menghadapi kami. No problem. Yes. Turun. Host. Ya silakan kalau anda tidak mampu berdebat dengan saya. Ya, saya nggak mampu menghadapi orang yang habiskan waktu saya. Anda menghabiskan waktu saya. Mana ini, Pak Turunkan, host. Bagus. Basti. Pengakuan yang sangat gentleman. Thank you. Yes. Mana ini blokir permanen nih? Halo. Bunda Esti, tolong turunkan Edward. Ya, ganti yang lebih hebat. Turunkan saya, Bu. Saya kan tadi udah bilang. Ganti yang lebih hebat. Kasih di dalam Kristen itu hanya kasih bualan, itu palsu, nggak ada. Ini buktinya orang itu kasih mengikuti segala perintah Tuhan, ternyata nggak terbukti. Tolong ganti Edward. Nggak ada perintah Tuhan yang mereka ikuti. Tadi, Anda bilang manusia jadi Tuhan. Saya tunjukkan di Filipi Tuhan jadi manusia. Anda ngeles sana sini kan? Padahal ayatnya udah sangat jelas. Gitu loh. Itu contoh. Bagaimana dengan Yohanes 5 nomor 26? Kuat mana dengan dengarkan. Kuat mana narasi, dengarkan. Kuat mana karangan Yohanes dengan karangan Paulus? Semua itu kuat, bro. Makanya. Bagaimana? Ayo. Kalau Anda masih punya malu, mari kita bahas. Yohanes 5 nomor 26, mari kita bahas. Kalau kita saya masih kasih kesempatan. Jangan so tahu kau ya. Saya masih kasih kesempatan kau untuk sekali ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberi kehidupan atau tidak? Anda ngomong apa sih? Anda ngomong apa sih? Makanya aku bilang, kau itu belum layak berdialog dengan saya. Turun. Apa Anda? Turunin Pak Esti, ada ilmunya dia. Turun. Udah. Banyak cerita. Otak kosong. Mulut kalau sok-sok intelektual. Ayo naikkan yang agak lulusan Taman Eden kalau ada.